Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Khairul Ummah, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMPS Islam Terpadu Kausar Ilmi, Kabupaten Sijunjung. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kali ini kita akan dipandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yang dikatakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memastikan bahwa setiap murid mendapatkan pembelajaran yang sesuai gaya belajar, kecepatan belajar, minat belajar, dan kekuatan yang berbeda-beda setiap diri mereka. Nah, artinya pembelajaran ini untuk mendukung semua murid di kelas. Nah, pastinya sekarang Bapak dan Ibu guru hebat semuanya pada bertanya-tanya kan, bagaimana ya caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita sebagai guru harus memastikan 5 hal. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Sedangkan yang kelima adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Selain itu, guru juga harus memahami 3 aspek yang berkaitan dengan kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan sampai di mana pengetahuan awal mereka tersebut. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pastinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivasi terpenting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid yang berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Nah, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa cara loh Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama bisa dengan cara mengamati perilaku murid. Yang kedua dengan cara mengidentifikasi pengetahuan awalnya. Yang ketiga dapat diidentifikasi dengan mereview dan melakukan refleksi. Yang keempat dapat diidentifikasi dengan diskusi dengan guru murid yang sebelumnya. Dan yang kelima dapat diidentifikasi dengan membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir dapat diidentifikasi dengan cara menggunakan berbagai bentuk penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ini sendiri dapat kita lakukan dalam bentuk beberapa cara loh Bapak dan Ibu guru hebat. Cara yang pertama berdiferensiasi dalam bentuk konten. Artinya itu beragam dalam bentuk apa yang kita ajarkan Bapak Ibu guru hebat. Misalnya seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Cara yang kedua adalah berdiferensiasi proses, artinya kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami atau memaknai konten pelajaran dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan cara yang terakhir adalah berdiferensiasi produk, artinya bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil dari belajar mereka. Berikutnya adalah pertanyaan pemandu yang terakhir, yaitu adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi yang sedang kita bahas sekarang dengan modul-modul yang telah kita pelajari sebelumnya? Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul yang kita pelajari sekarang, tak kala kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sebagai guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid kita, yaitu dengan sesuaikan terhadap kodrat yang mereka miliki, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini telah kita pelajari pada modul 1.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada muridnya dengan cara menerapkan nilai-nilai reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Nah, berbagai nilai-nilai tersebut telah kita pelajari pada modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam merdeka belajar. Nah, selain itu, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid tentang
kompetisi guru penggerak. Yang terakhir, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu Bapak Ibu guru hebat. Kenapa? Agar proses pembelajarannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, maka berbagai hal ini telah kita pelajari sebelumnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Marilah kita terus belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya Khairul Umah, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.